Inilah 10 cara yang bisa kamu lakukan agar kamu dihormati orang lain. Rasa hormat tentu dapat dicapai karena siapapun dapat menghormati orang lain. Dan untuk mendapatkan rasa hormat ini, tentunya kita tidak bisa memaksakannya pada seseorang. Rasa hormat diberikan dengan tulus sebagai imbalan atas tindakan bijak dan baik hati yang telah dilakukan seseorang. Dan agar orang lain menghormati kamu, maka kamu perlu memantaskan diri agar mereka mengerti mengapa mereka harus memberikan rasa hormat kepadamu. Jika kamu benar-benar pantas dihormati, orang lain akan segera memberikannya kepadamu. Itulah hal yang menarik tentang rasa hormat. Rasa hormat adalah respon otomatis yang diberikan seseorang dengan cara tertentu. Nah, berikut adalah beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Yang pertama, ada keinginan untuk berubah. Trik untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain yang pertama adalah selalu belajar untuk menjadi yang terbaik daripada sebelumnya dan selalu mencoba untuk tumbuh lebih baik. Jika kamu adalah orang yang ramah, cobalah untuk menjadi orang yang lebih hangat. Jika kamu adalah orang yang peduli, cobalah untuk menjadi seseorang yang selalu membantu. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Poin ini juga menjadi salah satu hal utama yang kadang kita abaikan. Karena menjadi lebih baik adalah hal yang sangat baik. Jadi janganlah mengubah diri menjadi orang lain yang menyimpang dari diri sendiri. Karena apapun yang kamu lakukan, rasa hormat yang kamu dapatkan dari orang lain akan berbeda-beda. Lebih baik jadi diri sendiri saja, karena itu akan membuatmu lebih nyaman. Karena bagi sebagian orang, menjadi diri sendiri itu adalah hal yang menyenangkan. Orang-orang akan lebih menghormati dan menghargai mereka yang bersikap apa adanya. Jika kamu terlalu ingin menjadi orang lain, itu bukan hal yang baik. Seiring berjalannya waktu, kamu akan kehilangan jati diri. Temukan karakter dirimu dan jadilah versi dari dirimu yang lebih baik. Yang ketiga, memiliki komitmen. Memiliki komitmen adalah percaya pada keyakinanmu. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk tetap pada posisimu. Misalnya, seperti mengabaikan pengaruh buruk dan tidak mudah terpancing emosi. Yang keempat, tidak memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain atau memfitnah orang lain tentunya merupakan salah satu sikap tidak menghargai orang lain. Tidak peduli seberapa besar bentuknya, itu tidak boleh kamu lakukan. Kamu tidak akan mendapatkan rasa hormat jika berlaku seperti itu. Apalagi jika kamu berniat untuk mencemarkan nama baik seseorang. Jika kamu memiliki masalah dengan orang lain, bicarakanlah dengan baik. Yang kelima, bersikap baik kepada diri sendiri. Agar lebih dihormati, lakukanlah hal-hal yang membuat kamu terlihat lebih baik. Namun, kamu tidak boleh melakukannya hanya demi orang lain. Jika kamu berpakaian bagus, lakukan untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Tunjukkan bahwa kamu layak berpakaian bagus. Ketika kamu bisa bersikap baik kepada diri sendiri, secara alami kamu bisa bersikap baik kepada orang lain. Kemudian kamu dapat diperlakukan dengan lebih hormat oleh orang lain. Kamu mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang terkadang melupakan hal ini. Ketika seseorang mengharapkan rasa hormat dari orang lain, dia pasti akan menghormati orang lain. Namun, terkadang mereka juga lupa untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain jika kamu tidak menghormati orang lain? Bisa diibaratkan seperti memberi uang. Jika kamu ingin memberikan uang kepada orang lain, kamu harus memiliki uang terlebih dahulu. Karena itu, cobalah untuk menghargai dirimu sendiri sebelum kamu menghormati orang lain. Dan dengan begitu, kamu akan dihormati oleh orang lain. Yang keenam, terbuka terhadap kritik. Terbukalah dengan kritik untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Orang yang dihormati tidak keberatan terhadap kritikan. Ketika kamu menerima kritik, janganlah diabaikan. Terimalah kritik yang ditujukan kepadamu itu, karena kritikan ini akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Apalagi jika kritik tersebut datang dari sahabatmu. Setiap orang pasti akan mendapatkan umpan balik dari orang lain. Umpan balik dapat berupa hal yang positif atau hal negatif.
dan akan jadi sebuah pelajaran agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, bersikap jujur. Orang yang tidak jujur tentu tidak akan dihormati oleh orang lain. Orang yang tidak jujur pasti tidak akan diterima pada suatu lingkungan. Mereka tentu akan kurang dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Karena orang yang dihormati pasti akan selalu bersikap jujur. Apalagi orang yang jujur pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Dan sikap ini membuat kamu lebih dihormati oleh orang lain. Integritas adalah salah satu langkah pertama yang dapat kamu ambil. Integritas akan meningkatkan tingkat individualitas yang kamu miliki. Cobalah untuk tetap berkomitmen pada apa yang kamu lakukan. Dan kamu juga harus dapat memenuhi apa yang kamu janjikan. Pastikan selalu ada solusi untuk apa yang tidak dapat kamu capai. Dengan begitu, kamu tidak akan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Yang kedelapan, jadilah contoh yang baik. Ini adalah sesuatu yang patut ditiru dan baik untuk ditiru. Contohnya seperti tindakan, perilaku, sifat, dan lain-lain. Salah satu tips untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat adalah menjadi seorang panutan. Kamu dapat melakukan sesuatu yang baik yang akan ditiru orang lain. Misalnya, membantu orang lain. Dengan begitu, orang lain akan memberikan lebih banyak rasa hormat padamu. Yang kesembilan, menjadi ahli di bidangnya. Kiat untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari orang lain kali ini juga termasuk pada lingkungan bekerja. Dalam pekerjaan apapun, kamu akan dihormati bila berkompeten di bidangnya. Itu karena semua orang menyukai orang yang kompeten, terutama bagi mereka yang konsisten. Dan konsistensi yang dimaksud adalah merepresentasikan karya yang terbaik. Menyelesaikan pekerjaan dengan fokus dan dengan cara yang terbaik. Ini akan membuat kamu dihormati orang lain. Dan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain, janganlah kamu memandang rendah seseorang. Dan cobalah untuk membangun reputasi kamu. Bangun langkah demi langkah. Triknya adalah melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Itu akan memberi kamu rasa hormat. Dengan pengalaman dan keahlian yang berkembang, itu adalah gambaran dari dirimu yang telah berhasil berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari dirimu sebelumnya. Dan yang terakhir, selalu siap membantu siapapun. Kiat untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari orang lain juga akan dipelajari dari sikap baikmu. Jadi bersiaplah untuk membantu ketika seseorang membutuhkan bantuan, cobalah untuk membantu mereka. Berkat ini, kamu akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Namun, membantu tidak selalu berupa tindakan. Kamu juga dapat membantu seseorang dengan mendengar. Ketika seseorang mengalami hal-hal sulit, terkadang yang dibutuhkan bukanlah solusi, tapi didengarkan dan dimengerti. Hanya dengan mendengarkan, secara tidak langsung kamu membantu orang tersebut. Bahkan dengan mendengarkan, dapat membantu orang lain merasa diperhatikan dan beban pikirannya sedikit berkurang.